أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال تعالى في كتاب القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Saudara kaum muslimin dan muslimah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentunya marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah di fase yang ke-10 hari pertama di bulan suci Ramadan, karena seandainya bukan karena nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita tidak sudah sampai sejauh ini. Karena adanya rahmat dari Allah, alhamdulillah keimanan kita masih terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia yang tak ada henti-hentinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di penghujung usia Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai dipapah untuk mengimami salat berjamaah. Inilah keteguhan ibadah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita. Mudah-mudahan kita mengikuti semangat ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, sahabat yang bernama Ibnu Umar bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, saya ini tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana cara saya mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala bahagia? Bagaimana cara saya mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu tersenyum dengan saya?" Lalu dengan mata berkaca-kaca, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan sahabatnya Ibnu Umar. "Wahai Ibnu Umar, memang betul kalian tidak mampu melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Memang kita tidak bisa memandang Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Tapi lantas bagaimana cara kita untuk mengetahui bahwa Allah itu bahagia dengan kita? Bagaimana cara kita ini mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala tengah tersenyum dengan kita?" Semakin Nabi menjawab, semakin Nabi nampak jelas meneteskan air mata. Lantas berkata kepada sahabatnya Ibnu Umar, "Wahai sahabatku, kalau kau ingin tahu Allah Subhanahu wa taala tersenyum kepadamu, lihatlah ketika engkau membuat senyuman kepada orang tuamu. Disitulah saatnya Allah Subhanahu wa taala tersenyum kepadamu.
Ketika ucapanmu membuat ibumu, orang tuamu tersenyum, disitulah Allah tersenyum. Ketika perbuatanmu membuat ibumu tersenyum, orang tuamu tersenyum, disitulah Allah tersenyum kepadamu. Ketika prestasimu, karyamu, hasil usahamu yang menyebabkan ibumu, orang tuamu tersenyum, disitulah Allah tersenyum kepadamu. Tapi ingat, sebaliknya, kalau ucapanmu itu membuat ibumu menangis, membuat orang tuamu menangis, disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala sangat benci kepadamu. Di saat perbuatanmu, tingkah lakumu membuat ibumu menangis, disitulah Allah benci kepadamu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, terkhusus kepada kita sekalian yang masih ada orang tua kita, saya berpesan kepada kita sekalian, sayangi dia, pelihara dia, perhatikan dia. Di saat kita pelihara, di saat kita perhatikan, di saat kita menyayangi ibu orang tua kita, di saat itu pula Allah Subhanahu wa ta'ala akan perhatikan kita. Di saat itu pula Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyayangi kita, dan Allah akan memelihara kita. Dunia bisa jadi Allah akan pelihara, bisa jadi Allah akan memandang kita di akhirat kelak. Satu ketika ada seorang anak bertanya kepada ibunya, "Ibu, adakah rasa sakit yang melebihi rasa sakit ketika saat engkau melahirkan?" Apa kata ibu itu? "Ada, Nak. Ada rasa sakit yang sangat sakit daripada saat saya melahirkan." Apa itu? Kata ibu, sakitnya ketika anak ibu membentak ibu, yang anak ibu itu ibu sendiri melahirkannya. Ini yang banyak terjadi jamaah dimulakan Allah. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menyandingkan penyembahannya. Kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat Al-Quran. Ketika Allah menyampaikan penyembahan kepada Allah, pastilah di ayat selanjutnya Allah barengkan dengan berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Artinya apa? Percuma kita banyak ibadah kepada Allah, tetapi di sisi lain kita menyakiti kedua orang tua kita. Di sisi lain kita tidak berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa bil walidaini ihsana." Dan berbuat baiklah engkau kepada kedua orang tuamu. Artinya apa? Ridhonya Allah tergantung dari ridhonya kedua orang tua kita. Murkanya Allah tergantung dari murkanya kedua orang tua kita. Ada sebuah kisah jamaah yang dimuliakan Allah. Ada seorang anak di rantauan sudah sukses, yang bertahun-tahun tidak pernah memberikan kabar berita kepada kedua orang tuanya, terkhusus kepada ibunya. Yang mana kedua orang tuanya, ibunya ini sudah sakit-sakitan lantaran merindukan anaknya. Satu waktu sang ibu menelpon anak tersebut. "Assalamualaikum, Nak." "Waalaikumsalam. Bagaimana kabarmu, Nak?" "Alhamdulillah. Sudah bertahun-tahun engkau tidak pernah pulang menjenguk ibu, Nak." "Bagaimana kabarmu?" "Sehat, Bu." "Kenapa engkau tidak datang?" "Saya sibuk, Bu." Minggu kedua menelpon lagi ibunya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Saya mendengarkan kabar engkau membeli rumah, Nak." "Ya, Ibu senang, Nak. Ibu bangga engkau sukses.
telah membeli sebuah rumah yang mewah. Minggu ketiga menelpon lagi ibunya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu mendengarkan kabar engkau membeli mobil yang mewah. Betul, Bu? Ibu bangga, nak. Engkau bertanggung jawab. Engkau bisa membahagiakan istrimu dan anak-anakmu dengan membelikan barang-barang mewah. Alhamdulillah. Ibu turut bahagia. Minggu keempatnya, Pak, menelpon lagi ibunya ini. Assalamualaikum, nak. Waalaikumsalam, Bu. Saya tadi pergi ke pasar berbelanja. Ternyata ketemu dengan sahabatmu seperantauan. Dia sudah pulang, nak. Dan dia bercerita banyak tentangmu. Dan saya dengar dari temanmu, baru-baru ini kau beli anjing seharga 40 juta yang berasal dari Belanda. Betul, Mak? Lantas ibu dengan lirih berucap kepada anak tersebut, "Nak, wahai anakku, saya telah mengandungmu 9 bulan 10 hari, bersimbah darah, bercucuran keringat, berjuang melahirkanmu dan berjuang membesarkanmu sampai engkau sukses. Dengarkan baik-baik, nak. Dengarkan baik-baik pesan ibu. Demi Allah, jikalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan saya dilahirkan untuk yang kedua kalinya, dengarkan anakku. Demi Allah, ibu meminta kepada Allah, kiranya Allah menjadikan saya seekor anjing yang bisa engkau pelihara, yang bisa engkau perhatikan siang dan malam, yang bisa engkau berikan rumah yang baik, yang bisa engkau mandikan siang dan malam, yang bisa engkau berikan makan siang dan malam. Saya rela menjadi anjing untuk engkau perhatikan." Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kepada kita sekalian yang masih ada orang tua, sayangi dia. Sayangi dia. Sayangi dia. Sangat menyesal. Sangat menyesal ketika kedua orang tua kita sudah tiada, muncullah penyesalan. Ya Allah, ya Rabb, hari ini saya ingin mendapatkan nasihat, tapi orang tua saya sudah tidak ada, ya Allah. Tidak ada yang bisa memberikan nasihat kepadaku. Ya Allah, ya Rabb, anak-anak yang lain dipapah, pergi berjamaah di masjid, sementara saya tidak ada apa-apa. Orang tua saya sudah meninggal. Saya tidak mampu memeluk kedua orang tua saya, ya Allah. Yang saya mampu peluk hanyalah pusara, tanah kuburannya, batu nisannya. Menyesal kita, Pak, menyesal. Jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan ini, coba kita lihat perjuangan kedua orang tua kita, khususnya ibu kita. Tengah malam rela mengorbankan ngantuknya untuk bangun menyiapkan makanan sahur. Dia sudah capek mengantuk, dia bangunkan kita lagi. Terkadang kita dibangunkan, terkadang kita marah-marah. Tapi dengan kesabarannya orang tua kita, tetap kita dibangunkan. Di siang harinya panas terik, ibu kita dalam keadaan lapar, dalam keadaan dahaga, dalam keadaan lelah, tetap berjuang menyiapkan menu berbuka puasa. Tapi apa yang kita berikan kepada kedua orang tua kita? Terkadang, Pak, terkadang kita berucap atau berbuat sesuatu hal yang terkadang bisa jadi hal itu membuat air mata orang tua kita menetes. Ketahuilah jamaah dimuliakan Allah, ketika air mata ibu kita menetes disebabkan karena kelakuan kita,
disitulah Allah Subhanahu wa taala akan menaruh kebencian kepada kita, dan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kebahagiaan kita di dunia, bisa jadi pun juga di akhirat. Jamaah dimuliakan Allah, selagi masih ada kedua orang tua kita, sekali lagi saya ingatkan, sayangi kedua orang tua kita. Kalaupun dia sudah meninggal, sesekalilah melihat kuburannya. Mungkin kuburannya perlu dibersihkan. Banyak-banyak kirimkan doa kepada keduanya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kalau memang kita tidak mampu berdoa, sekurang-kurangnya janganlah berbuat kesalahan di alam dunia. Karena bisa jadi perbuatan di alam dunia yang buruk kita ini bisa jadi menyebabkan kedua orang tua kita lebih bersedih lagi di alam barzah, di kuburannya. Bahagiakan kedua orang tua kita. Karena ketika kedua orang tua kita bahagia, disitulah Allah Subhanahu wa taala muncul kebahagiaannya kepada kita. Dan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan bahagiakan kita di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Ya Allah ya Rabb, ampuni hamba ini, seorang anak yang belumlah bisa membalas seluruh jasa-jasa kedua orang tua kami. Ya Allah, sekiranya kedua orang tua kami telah tiada, hamba mohon kepadamu di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh dengan keberkahan. Karena keberkahan Ramadanmu ya Allah, pelihara kedua orang tua kami yang ada di dalam kuburnya ya Rabb. Kami yakin betul kedua orang tua kami pasti akan merindukan kami. Ya Allah, pelihara keduanya, lapangkan kuburnya, bahagiakan keduanya di alam kuburnya. Dan ya Allah, kami berharap Engkau tetap pertemukan, kumpulkan kami nanti di yaumil kiamah di dalam surga. Demikianlah sekali lagi jamaah dimuliakan Allah, jangan sia-siakan surga yang Allah berikan kepada kita, surga yang terdekat yang ternyata ada di dalam rumah kita. Pelihara surga tersebut, yaitu peliharalah kedua orang tua kita. Akhirul kalam, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.